Ya, inilah 5 berita terkait momen Prabowo pegang pundak Letkol Teddy saat sholat Idul Fitri yang viral di media sosial. Ya, yang saya akan bahas di sini juga ada 5 pandangan terkait dengan netizen yang kurang setuju dengan aksi Prabowo pegang pundak Letkol Teddy. Yang namanya juga politik, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, namun seperti yang kita lihat bersama-sama kejadian itu, mungkin sebagian orang melihat ini jarang terlihat, jarang mereka lihat gitu ya, sebagai suatu hal yang lazim ya, ketika dari sujud kemudian berdiri dibantu dari orang sebelahnya. Nah, ini adalah 5 pandangan ya terkait hal tersebut. Yang pertama adalah momen keakraban di antara pimpinan dan bawahan. Seorang netizen ia berpendapat bahwa momen Prabowo memegang pundak Letkol Teddy saat sholat Idul Fitri bisa jadi menunjukkan hubungan dekat antara seorang pemimpin dengan bawahannya. Mungkin ini kebiasaan Prabowo yang sudah sering dilakukan, jadi terasa natural saja, tulis seorang netizen di media sosialnya. Namun beberapa netizen lain menanggapi dengan kritis, kalau memang sudah terbiasa kenapa dilakukan saat sholat, bisa mengganggu kekusyukan, ujar salah satu komentar. Ya, yang kedua adalah faktor kesehatan dari Bapak Prabowo. Ya, Prabowo perlu pegangan saat berdiri ya ketika sholat. Ya, banyak netizen berspekulasi bahwa alasan Prabowo memegang pundak Letkol Teddy adalah karena faktor kesehatan. Beliau kan sudah tidak muda lagi ya guys. Mungkin butuh pegangan agar lebih seimbang saat berdiri dari sujud, ujar seorang pengguna media sosial. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa Prabowo tetap terlihat bugar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan fisik. Kalau memang lemah, kenapa tidak duduk di kursi saja seperti jamaah lain yang membutuhkan, tulis netizen lainnya. Ya, yang ketiga adalah netizen ya, jangan sampai mengganggu kekusyukan ya. Sebagian netizen mengingatkan bahwa dalam sholat kekusyukan sangatlah penting. Kalau memang butuh pegangan karena uzur itu diperbolehkan, tapi kalau kita tidak ada alasan kuat, sebaiknya tidak dilakukan karena bisa mengganggu orang lain, tulis seorang warganet. Ada juga yang berpendapat bahwa Letkol Teddy mungkin sudah tahu hal ini akan terjadi. Mungkin mereka sudah sering sholat bersama, jadi Letkol Teddy sudah siap kalau tiba-tiba pundaknya dipegang, tambah komentar lain seperti itu ya guys. Yang keempat adalah spontanitas atau kebiasaan, atau netizen ini komen terbagi nih pandangannya. Perdebatan di media sosial terus berlanjut. Beberapa orang mengatakan bahwa tindakan Prabowo ini adalah refleks spontan, bukan sesuatu yang direncanakan. Kadang kalau refleks kita juga suka megang orang di sebelah ya. Mungkin Pak Prabowo juga begitu, tulis orang pengguna Twitter. Namun ada juga nih yang gak setuju. Kalau spontan kenapa dilakukan lebih dari sekali katanya. Ini bisa jadi kebiasaan, ujar komentarnya. Ya, ini netizennya sok tahu ya. Kapan pernah lihat Pak Prabowo megang berkali-kali pundaknya si Letkol Teddy kan gitu. Yang kelima adalah tidak ada aturan yang melarang ya. Beberapa netizen mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam. Kalau memang ada kebutuhan seperti keseimbangan, maka sah-sah saja. Tapi kalau tidak perlu, sebaiknya dihindari, tulis seorang netizen yang mengutip pendapat ulama. Meski begitu, netizen tetap menyarankan agar pemimpin memberikan contoh terbaik. Sebagai figur publik, tindakan sekecil apapun bisa jadi sorotan. Mungkin Bapak Prabowo perlu lebih hati-hati dalam bertindak, terutama di depan kamera ya guys, pungkas seorang pengguna di Facebook ya. Ya, ini kita akan membahas 5 pandangan netizen yang ya mungkin kontra nih terhadap apa yang dilakukan Prabowo ya. Atas tindakannya memegang pundak Mayor Teddy ketika hendak berdiri dari sujud gitu ya. Baik, yang pertama adalah bisa mengganggu kekusyukan orang lain ya. Beberapa netizen merasa ya guys bahwa tindakan Bapak Prabowo memegang pundak Letkol Teddy saat sholat bisa mengganggu konsentrasi orang lain. Sholat itu harusnya khusyuk. Jangan sampai gerakan yang tidak perlu malah mengalihkan perhatian
kata seorang pengguna di media sosial. Ada juga yang menambahkan, bayangkan kalau semua orang di sub pegang pundak temannya, pasti aneh dan mengganggu, ungkapnya ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pimpinan harus beri contoh yang benar. Ya, sebagian tokoh publik ya, termasuk Prabowo, diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau ada kebutuhan karena faktor kesehatan bisa dimaklumi sebenarnya. Tapi kalau tidak, pemimpin seharusnya menunjukkan tata cara sholat yang baik dan benar. Komentar seorang netizen. Pendapat lain menambahkan, masyarakat pasti melihat dan meniru. Kalau tindakan seperti ini dibiarkan, nanti jadi kebiasaan yang kurang tepat gitu ya guys. Ya, yang ketiga adalah ada opsi lain jika memang membutuhkan pegangan. Ya, netizen juga berpendapat bahwa jika Prabowo memang kesulitan untuk berdiri, seharusnya ada cara lain yang lebih baik. Kalau sulit berdiri, bisa pakai tongkat atau kursi, bukan pegangan ke orang lain yang sedang sholat, ujar salah satu komentar. Pendapat serupa datang dari pengguna lain yang berkata, di masjid-masjid banyak orang tua yang sholat duduk di kursi karena tidak kuat berdiri. Kenapa tidak melakukan itu saja, ungkapnya. Ya, yang keempat adalah terlihat kurang sopan dalam sholat. Ya, beberapa netizen merasa bahwa menyentuh atau memegang orang lain dalam sholat, kecuali dalam kondisi darurat, bisa dianggap kurang sopan. Bayangkan kalau kamu lagi khusyuk sujud, tiba-tiba ada yang pegang pundakmu gitu ya. Rasanya pasti aneh kan, tulis seorang netizen. Ada juga yang menambahkan kalau Letkol Teddy merasa terganggu tapi tidak bisa protes karena yang pegang adalah atasannya. Bagaimana? Ya, kalau menurut aku ini udah diomongin sebelumnya, dan Letkol Teddy pasti udah tahu gitu. Bahwasanya Ted, nanti kalau aku sujud kemudian berdiri aku nggak mampu, aku pegang pundak kamu ya. Pasti itu udah ada komunikasi di belakang gitu sebelum itu kejadian. Karena terlihat dalam video itu memang Letkol Teddy sudah siap siaga gitu. Di balik tubuhnya yang kekar gitu kan, Letkol Teddy itu udah siap siaga menahan tubuhnya Bapak Prabowo yang dari sujud ke berdiri kan itu memakan energi gitu ya guys. Ya, kemudian yang kelima ya, bisa menimbulkan spekulasi dan kontroversi. Sebagian netizen menganggap bahwa tindakan ini bisa menimbulkan spekulasi yang tidak perlu jika jadi bahan omongan terus kan. Kalau dari awal tidak dilakukan, tidak akan jadi heboh begini, ujar seorang pengguna Twitter. Pendapat lain menyebutkan setiap tindakan pejabat pasti diamati publik. Kalau begini terus, masyarakat malah jadi fokus hal-hal yang kecil, bukan substansi yang lebih penting gitu ya guys ya. Ya, jadi aku mau jelasin ya terkait ini. Tadi aku udah coba cari di internet ya terkait dengan bolehkah ketika sholat itu meminta bantuan ke sebelahnya memegang pundaknya untuk bantuan berdiri. Nah, ini ada penjelasan hukum dalam Islamnya, dan kalian harusnya nggak boleh membantah ya kalau yang muslim ya. Ya, dari keterangannya adalah jika karena uzur, kebutuhan, kelemahan fisik. Apakah ini sesuai dengan Bapak Prabowo? Kalau dilihat dari fisiknya sesuai gitu ya. Fisiknya Pak Prabowo agak gemukan, kemudian mungkin ada sedikit problema dalam kesehatan gitu ya. Jadi ini masuk sih kalau ke dalam hukumnya gitu. Ya, jika seseorang memiliki keterbatasan fisik seperti lemah, sakit, atau kesulitan berdiri sendiri, maka diperbolehkan untuk berpegangan pada sesuatu atau orang di sebelahnya. Ini termasuk dalam kategori ruksyah atau keringanan dalam ibadah. Dan kalau udah seperti ini sebetulnya kita nggak boleh mengomentari negatif lagi ya guys, karena dalam Islam juga diperbolehkan gitu. Apalagi sama ajudannya, ibaratnya ajudannya Letkol Teddy ini kan masih mungkin dianggap ajudannya gitu, orang kepercayaannya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya pribadi gitu, ya mungkin Letkol Teddy sudah memakluminya gitu ya. Sementara dalam dalilnya adalah kaidah dalam fikih ya, itu menuliskan yang artinya adalah kesulitan membawa kemudahan gitu ya. Tidak ada sesuatu yang sulit, tidak boleh ada sesuatu yang sulit yang kamu membatalkan ibadahmu, ibadah wajibmu gitu ya. Jadi menurut saya sih Pak Prabowo udah
nggak ada masalah ya. Yang mempermasalahkan itu adalah orang-orang yang memang nggak suka. Jadi apapun yang dilakukan pasti akan salah di mata mereka. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini buat Let Call Teddy, Pak Prabowo. Sehat-sehat selalu dan selalu dipermudah segala sesuatunya ya. Sampai sini dulu, saya izin pamit.